Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Daus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah tidak lepas dari konflik antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan itu memperkarakan pembunuhan Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, yang tidak diselidiki lebih lanjut oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karena adanya halangan oleh beliau. Karena tidak kepuasan dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur pada waktu itu di Syam, maka Muawiyah berperang dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu pecahlah perang Siffin antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan dua kubu yang berperang dalam satu Islam, yaitu Muawiyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Khalifah bin Abi Thalib sudah akan memenangkan pertarungan, tapi pengikut Muawiyah mengangkat mushaf dengan menyatakan kekalahannya, yang dimana itu merupakan satu muslihat mereka untuk bisa memenangkan pertempuran. Oleh karenanya pertempuran itu diberhentikan oleh Khalifah bin Abi Thalib karena melihat Muawiyah yang sudah menyerah. Tapi ini menjadi perpecahan di antara umat Islam pada waktu itu, di mana ada yang tidak setuju dengan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya pecahlah menjadi aliran Khawarij. Aliran yang mengikuti Ali bin Abi Thalib maka dinamakan dengan Syiah, dan yang ketiga yaitu yang menjadi pengikut setia Muawiyah yang bernama pengikut Muawiyah. Oleh karenanya ini menjadi tonggak besar di dalam umat Islam pada waktu itu ketika Muawiyah membuat sebuah dinasti baru sesudah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dengan mengangkat Muawiyah itu sendiri menjadi khalifah pertama pada dinasti Umayyah pada waktu itu. Oleh karenanya Syam waktu itu, wilayah Syam menjadi wilayah tersendiri bagi kekuasaan Islam yang dipegang oleh Muawiyah. Maka dari itu berdirilah dinasti Umayyah pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga terjadi sebuah perubahan sistem dalam pemilihan raja, yang dimana sistem pertama yang menggunakan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin ini diberhentikan dan dipindah menjadi sistem monarki, yaitu turun temurun dari ayah ke anak lagi sampai ke bawah. Ini menjadi sistem pertama yang ada di sistem pemerintahan Islam sesudah Khulafaur Rasyidin. Maka dari itu Muawiyah mengangkat anaknya yang bernama Yazid sampai ke bawah sampai ke penerusannya. Sejarah dinasti Umayyah ini berdiri sangat panjang. Ini bisa dilihat dengan kekuasaannya, dengan pergantian prarajanya yang sangat banyak. Dan pada waktu itu raja yang paling terkenal yaitu Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada waktu itu, dilanjutkan oleh yang terkenal Al-Walid bin Abdul Malik dan juga Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kekuasaan Islam pada masa Umayyah itu sampai kepada wilayah Andalusia, Spanyol, Cordoba kalau sekarang, dan sampai kepada India. Itulah wilayah Bani Umayyah. Kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya sejarah Bani Umayyah bisa diambil ketika terjadinya konflik di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang menjadikan perang pecah pada perang Siffin, dan juga yang menyebabkan perang pecahnya juga sistem aliran pada waktu itu, yang menyebabkan Muawiyah membuat dinasti baru yang tidak sesuai dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu dinasti Umayyah. Itulah sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Saya pikir cukup dari saya tentang sejarah dinasti Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Daus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan
masalah mempersembahkan sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah tidak lepas dari konflik antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan itu memperkarakan pembunuhan Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, yang tidak diselidiki lebih lanjut oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karena adanya halangan oleh beliau. Karena itu, karena tidak kepuasan dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur pada waktu itu di Syam, maka Muawiyah berperang dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu pecahlah perang Siffin antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan dua kubu yang berperang dalam satu Islam, yaitu Muawiyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Khalifah bin Abi Thalib sudah akan memenangkan pertarungan, tapi pengikut Muawiyah mengangkat mushaf dengan menyatakan kekalahannya, yang dimana itu merupakan satu muslihat mereka untuk bisa memenangkan pertempuran. Oleh karenanya pertempuran itu diberhentikan oleh Khalifah bin Abi Thalib karena melihat Muawiyah yang sudah menyerah. Tapi ini menjadi perpecahan di antara umat Islam pada waktu itu, di mana ada yang tidak setuju dengan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya pecahlah menjadi aliran Khawarij. Aliran yang mengikuti Ali bin Abi Thalib maka dinamakan dengan Syiah, dan yang ketiga yaitu yang menjadi pengikut setia Muawiyah yang bernama pengikut Muawiyah. Oleh karenanya ini menjadi tonggak besar di dalam umat Islam pada waktu itu ketika Muawiyah membuat sebuah dinasti baru sesudah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dengan mengangkat Muawiyah itu sendiri menjadi khalifah pertama pada dinasti Umayyah pada waktu itu. Oleh karenanya Syam waktu itu, wilayah Syam menjadi wilayah tersendiri bagi kekuasaan Islam yang dipegang oleh Muawiyah. Maka dari itu berdirilah dinasti Umayyah pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga terjadi sebuah perubahan sistem dalam pemilihan raja, yang dimana sistem pertama yang menggunakan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin ini diberhentikan dan dipindah menjadi sistem monarki, yaitu turun temurun dari ayah ke anak lagi sampai ke bawah. Ini menjadi sistem pertama yang ada di sistem pemerintahan Islam sesudah Khulafaur Rasyidin. Maka dari itu Muawiyah mengangkat anaknya yang bernama Yazid sampai ke bawah sampai ke penerusannya. Sejarah dinasti Umayyah ini berdiri sangat panjang. Ini bisa dilihat dengan kekuasaannya, dengan pergantian prarajanya yang sangat banyak. Dan pada waktu itu raja yang paling terkenal yaitu Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada waktu itu, dilanjutkan oleh yang terkenal Al-Walid bin Abdul Malik dan juga Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kekuasaan Islam pada masa Umayyah itu sampai kepada wilayah Andalusia, Spanyol, Cordoba kalau sekarang, dan sampai kepada India. Itulah wilayah Bani Umayyah. Kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya sejarah Bani Umayyah bisa diambil ketika terjadinya konflik di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang menjadikan perang pecah pada perang Siffin, dan juga yang menyebabkan perang pecahnya juga sistem aliran pada waktu itu, yang menyebabkan Muawiyah membuat dinasti baru yang tidak sesuai dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu dinasti Umayyah. Itulah sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Saya pikir cukup dari saya tentang sejarah dinasti Umayyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasa Fitri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola pemerintahan Bani Umayyah. Corak kepemimpinan Bani Umayyah itu berbentuk monarki atau mulukia, di mana khalifah dipilih oleh khalifah sebelumnya yang masih keluarga melalui wasiat atau penunjukan para mahkota, dan ini berlangsung turun-temurun. Dan saya akan memberi sedikit gambaran tentang 14 khalifah yang pernah memimpin di Bani Umayyah. Yang pertama adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah ini adalah Khalifah ini adalah sahabat Nabi SAW yang memimpin negara dengan adil sebagaimana para khalifah Khulafaur Rasyidin. Khalifah ini sering melakukan musyawarah dengan para penasehat dan orang terdekatnya. Pada masa Muawiyah ini turut mengembalikan kekuatan Islam yang hampir terkoyak oleh perpecahan. Yang kedua adalah Khalifah Yazid bin Muawiyah. Kepemimpinan ini dimulai ketika ada masalah penunjukan sebagai khalifah yang melanggar kesepakatan antara Muawiyah dan Husain. Maka dari itu banyak sekali rakyat yang menolak, yang tidak menyetujui keputusan tersebut dan menolak untuk membait Yazid bin Muawiyah. Masalah ini muncul ketika Yazid memaksa Husain dan Zubair menuju Syam secara paksa. Husain bertekad untuk memenuhi seruan penduduk Kufah, dan disinilah bencana pembunuhan Husain dimulai. Dari peristiwa tersebut, akhirnya Abdullah bin Zubair mendeklarasikan Yazid bin Muawiyah turun dari jabatan khalifah dan digantikan oleh dirinya sebagai khalifah pengganti. Tapi Yazid tidak tinggal diam, dia mengirimkan pasukan untuk mengepung Madinah dan terjadilah pemberontakan senjata. Yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid. Sebelum wafat, Yazid mewasiatkan kepemimpinannya kepada anaknya, yaitu Muawiyah II, dan gaya kepemimpinannya itu lebih lembut dan lemah, dan ini berlangsung selama 3 bulan. Yang keempat adalah Khalifah Marwan bin Hakam. Karena Muawiyah II tidak menunjuk siapapun untuk menjadi penggantinya, maka banyak para pemimpin berbondong-bondong datang ke Mekah untuk membiat Ibnu Zubair menjadi khalifah. Dan Marwan bin Hakam adalah salah satu tokoh yang memenuhi seruan untuk membiat Ibnu Zubair menjadi khalifah, tetapi ditahan oleh Ubaidillah. Alasannya karena dia khawatir mendapat hukuman jika Ibnu Zubair menjadi khalifah. Dan akhirnya dibaiyatlah Marwan bin Hakam sebagai khalifah yang menjadi penerus Khalifah Bani Umayyah. Yang kelima adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada masa ini Abdul Malik meneruskan usaha Marwan untuk merebut seluruh wilayah Islam ke dalam Bani Umayyah. Dan pada akhirnya seluruh wilayah Islam berhasil dikuasai oleh Abdul Malik, dan yang tersisa adalah wilayah Hijaz yang dikuasai oleh Ibnu Zubair. Dan yang keenam adalah Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pada masa ini Walid bin Abdul Malik menutup pintu kekuasaan keturunan Marwan. Hal ini tercermin dari kebijakan mengganti Muhammad bin Marwan sebagai dari jabatan gubernur. Dan Walid bin Abdul Malik juga melakukan pembebasan wilayah.
sebagai efek usainya perselisihan internal dari dalam tubuh Islam. Yang ketujuh adalah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik diangkat jadi khalifah setelah Walid bin Abdul Malik wafat. Dan Sulaiman ini adalah pemimpin yang memiliki dorongan ambisi yang kuat. Sebelum Sulaiman wafat, Sulaiman mengusulkan anaknya yang masih kecil yaitu Daud untuk menjadikan khalifah. Tetapi para penasehat khalifah itu meminta Sulaiman untuk memikirkan ulang keputusannya itu karena apabila salah memilih penerus Bani Umayyah atau pemimpin untuk Bani Umayyah akan mengakibatkan hancurnya negara. Dan kemudian Sulaiman meletakkan nama Yazid bin Abdul Malik setelah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedelapan adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ini adalah khalifah yang berbeda dengan khalifah lainnya karena memiliki latar belakang keulamaan dan akademisi. Jiwa Umar adalah jiwa pemimpin yang adil seperti kakeknya yaitu Umar bin Khattab yang dulu pernah memimpin Islam dengan keadilan. Pada tahun 101 Hijriah Umar wafat. Konon katanya penyebabnya ini adalah dia diracuni oleh pembantunya sendiri yang bekerja untuk Bani Umayyah. Yang kesembilan adalah Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Di awal masa pemimpinannya, Yazid bertekad untuk meniru kepemimpinannya Umar. Tetapi dengan lingkungan yang buruk malah membuat dia menuju ke dalam kezaliman. Bahkan ada yang mengatakan dia tidak layak untuk menjadi pemimpin karena dia lebih mementingkan kesenangan pribadi dan bersama budak-budaknya. Dan yang ke-10 adalah Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Selama memimpin, dia berusaha berlaku adil. Dan meskipun di dalam dirinya tertanam sifat yang zalim dan pemarah, tapi dia dikenal sebagai khalifah yang membenci pertumpahan darah. Yang ke-11 adalah Khalifah Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Para ulama sejarah mengatakan bahwa tidak ada lagi pemimpin setelah Hisham karena tidak ada pemimpin yang cakap dalam hal kepemimpinannya. Yang ke-11 adalah Khalifah Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Para ulama sejarah mengatakan bahwa tidak ada lagi pemimpin setelah ini karena pemimpin setelah Hisham itu tidak cakap dalam hal kepemimpinannya. Setelah Walid II dan Yazid II menguasai jabatan, mereka hanya tercurah pada syahwat dan kesenangannya, dan bahkan jabatan ini digunakan untuk balas dendam kepada orang yang dulunya mendukung Hashim. Dan yang ke-12 adalah Khalifah Yazid bin Walid bin Abdul Malik atau disebut dengan Yazid III. Ini adalah orang yang soleh dan baik agamanya, bahkan kadar keadilan dan demokrasinya itu yang hampir mirip dengan Umar bin Abdul Aziz. Namun pada masa ini masalah perebutan kekuasaan itu semakin besar sehingga tidak dapat mengatur urusan negara. Yang ke-13 adalah Khalifah Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Khalifah ini memimpin sekitar 2,5 bulan. Ini menggambarkan bahwa Ibrahim lemah dalam kepemimpinannya sehingga dia melontarkan jabatannya kepada Marwan bin Muhammad. Dan yang terakhir adalah Khalifah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Ini adalah khalifah terakhir dalam Bani Umayyah. Kepemimpinan Marwan II berakhir pada saat ada serangan dari Bani Abbasiyah yang
sekaligus menandai eksistensi Bani Umayyah di Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hanimal Flaila. My ID number is 2019 1695. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai ekspansi pada masa Bani Umayyah. Jadi ekspansi Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu, gelombang pertama itu dimulai pada saat Nabi SAW sampai pada Khulafaur Rasyidin, dan yang kedua ini baru dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah mengadakan proses ekspansi atau memperluas wilayah dakwah Islam itu tujuannya itu guna untuk mempertahankan kelangsungan dakwah Islamnya, serta untuk menjaga dari dua ancaman terbesar dunia pada saat itu, yaitu Romawi Timur dan Persia. Jadi dinasti Umayyah mengadakan perluasan wilayah pada tiga wilayah, yaitu yang pertama itu Asia Kecil, yang kedua itu Afrika Utara, dan yang terakhir adalah wilayah Timur. Dan yang pertama Asia Kecil. Dinasti Umayyah menjadikan Damaskus sebagai ibu kota serta pusat dakwah. Nah, di sini Asia Kecil ini sangat penting wilayahnya, karena jika tidak dikuasai oleh Bani Umayyah, maka Romawi Timur akan menguasainya dan akan mencoba untuk memukul jantung dakwah Islamiyah, sehingga dinasti Umayyah mencoba untuk menguasai Asia Kecil untuk memukul jantung dari Romawi, memukul jantung Romawi Timur dari yang berpusat di Bizantium, dengan menguasai daerah-daerah yang menuju ke sana dan menguasai daerah-daerah di Asia Kecil. Namun gagal dalam menguasai Konstantinopel, tapi dinasti Umayyah itu mampu menguasai daerah-daerah kecil di sekitarnya, sehingga bisa membuka jalan untuk melakukan ekspansi ke wilayah yang baru. Yang kedua yaitu wilayah Afrika Utara. Wilayah Afrika Utara ini semakin kuat ketika dakwah Islamiyah semakin kuat ketika bangsa Barbari masuk Islam. Dalam wilayah Afrika ini, khususnya Andalusia, Islam bertahan sampai pada 9 abad dan meninggalkan kebudayaan Islam yang tinggi dan memiliki pengaruh besar di mata dunia hingga saat ini. Dan yang ketiga yaitu wilayah Timur. Wilayah Timur, melebarnya dakwah melalui wilayah timur ini, maka terbukalah jalan menuju Asia Tenggara dan ke timur, sehingga berdirilah kerajaan Accra yang termasyhur dengan Taj Mahalnya, dan kemudian berdirilah kerajaan Aceh di Banda Aceh. Islam masuk pertama kali di Indonesia itu melalui Aceh, maka tidak heran jika Aceh dijuluki dengan Serambi Ka'bah. Yang itu Islam juga pernah memasuki Cina. Pada masa Khalifah ke-10, ia mengirimkan perwira tertinggi ke Cina, ke Maharaja Cina, untuk menjalin persahabatan dengan kemaharajaan Cina. Nah, pada suatu hari, Sultung, seorang putra dari Maharaja Cina, itu meminta bantuan kepada Khalifah Abi Ja'far Al-Mansur untuk membantunya melawan pemberontakan untuk merebut tahtanya kembali. Nah, dengan pada saat itu Khalifah Ja'far langsung menerima permintaannya dengan mengirimkan bala tentara Islam ke Cina, sehingga pada saat itu pertarungan tahta berhasil kembali direbut, dan sejak itulah Islam menjejakkan kaki di bumi Cina dengan menikahi wanita gadis-gadis Cina. Dan perluasan dakwah Islam pada masa Bani Umayyah ini bisa disebut sebagai periode dakwah profesional, dan kegiatannya menitik beratkan pada perluasan daerah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan akan dilanjutkan penjelasan terakhir oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu
peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah, kemajuan dinasti Umayyah dan kemundurannya. Nah, dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus itu terbentuk sejak terjadinya tahkim pada perang Siffin. Nah, perang ini dimaksudkan untuk membalas dendam atas kematian sahabat Utsman. Awalnya, perang ini hampir dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Melihat ada tanda-tanda kekalahan, nah Muawiyah ini memperdaya Sayyidina Ali untuk kembali menuju jalan Allah, maksudnya kembali ke hukum Allah gitu. Akhirnya Sayyidina Ali terperdaya oleh perkataan Muawiyah tadi, dan pada akhirnya Sayyidina Ali kalah dalam hal bidang politis. Pada kesempatan kali ini Muawiyah mendapat kesempatan mengangkat derajatnya sebagai khalifah sekaligus raja, karena Sayyidina Ali tadi terperdaya oleh omongan Muawiyah, akhirnya mengalami kekalahan dalam perang tersebut. Akhirnya Muawiyah lah yang menjadi raja sekaligus khalifah pada saat itu. Peristiwa tadi mengakibatkan munculnya 3 teologi yang berbeda, yaitu Khawarij, Syiah, Muawiyah. Nah, 3 teologi tadi itu ada sejak akhir pemerintahan Sayyidina Ali. Nah, dari beberapa yang saya bahas tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dinasti Umayyah itu ada masa kejayaan dan ada masa keruntuhan. Berikut saya akan menjelaskan masa kejayaan dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah memang sangat banyak kemajuan yang telah dicapai. Dari sekian banyak kemajuan yang telah dicapai dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan besar, yaitu wilayah kekuasaan dan perpolitikan. Yang kedua, perkembangan keilmuan. Berikut saya jelaskan poin-poinnya. Pada masa Bani Umayyah mengalami ekspansi atau perluasan wilayah. Perluasan wilayah ini dilakukan secara besar-besaran, meliputi daerah Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian kecil Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, Kirgiz di Asia Tengah. Berikut itu beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi itu mengalami perluasan, yaitu daerah yang berhasil ditaklukkan oleh Bani Umayyah. Muawiyah di sini sebagai pemimpin dinasti Umayyah. Beliau berhasil berhasil di bidang pembangunan, yaitu salah satunya membangun pos-pos dengan peralatan perang yang lengkap beserta kuda-kudanya di berbagai tempat. Beliau itu membangun kayak kubu-kubu, pos-pos yang berisi peralatan perang yang lengkap, beserta kuda-kudanya gitu. Jadi beliau itu berhasil membangun semua itu. Muawiyah juga berhasil menertibkan anggota bersenjata dan sekaligus mencetak mata uang. Keberhasilannya tadi mendapat apresiasi penuh oleh masyarakat. Beliau juga membentuk bidang qadhi atau hakim. Nah, sejak pada masa itu, hakim atau qadhi itu menjadi profesi tersendiri di bidangnya. Pada pemerintahan selanjutnya, yaitu Abdul Malik, khalifah setelah Muawiyah, yaitu Abdul Malik, mengubah, ini termasuk keberhasilan pada masa dinasti Umayyah. Beliau, Abdul Malik tadi, berhasil mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah yang dikuasai Islam menjadi mata uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan menggunakan tulisan-tulisan bahasa Arab. Jadi mata uangnya itu sebelum itu bukan tulisan Arab. Nah, beliau merubahnya menjadi mata uang tersendiri.
yang nominalnya itu menggunakan huruf dan tulisan Arab gitu. Khalifah Abdul Malik juga berhasil menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa resmi administrasi negara pada saat itu. Keberhasilan Khalifah Abdul Malik itu berlanjut pada putranya, yaitu yang mewarisi tahta dari ayahnya. Nah, putranya ini bernama Walid ibnu Abdul Malik. Nah, Khalifah Walid ini berhasil dia memiliki kemauan keras untuk membangun negaranya. Salah satunya yaitu dia membangun sebuah panti-panti untuk menampung orang cacat dan orang yang bekerja di panti tersebut itu digaji tetap oleh negara dan gajinya layak. Beliau juga membangun jalan antar wilayah yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Beliau berhasil membangun jalan tersebut, membangun masjid-masjid, membangun pabrik-pabrik. Apalagi masjidnya pada saat itu sangat megah. Nah, pada bidang politik, Khalifah Bani Umayyah ini berhasil mengatur politik itu agar bisa lebih teratur gitu. Beliau mengangkat seorang penasihat untuk membantunya dalam memimpin dinasti Bani Umayyah, dia itu berhasil membentuk sebuah bidang politik gitu yang politik itu lebih teratur dari sebelumnya. Maksudnya lebih teratur itu lebih tersusun anggotanya, kayak dia itu berhasil membentuk sekretaris, membentuk penasihat, membentuk qadhi atau hakim. Beberapa sekretarisnya yaitu Khatib al-Rasyid yang bertugas menjalankan administrasi negara dan surat menyurat kepada pembesar-pembesar setempat. Kan zaman dulu kan nggak ada alat elektronik, jadi mereka menggunakan surat sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting kepada pembesar-pembesar di tempat itu. Nah, jadi untuk menyampaikan surat itu butuh seorang petugas, yaitu sekretaris tadi yang bernama Khatib al-Rasyid. Berikut Khatib al-Jundi, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan segala hal yang berkaitan dengan ketentaraan, yaitu beliau itu mengurus bidang ketentaraan gitu, berarti tugasnya tersendiri ya. Berikut ada sekretaris lagi, Khatib Asyurtah, sekretaris yang bertugas sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Jadi gini, sekretarisnya itu banyak. Nah, masing-masing orang itu mendapat tugas atau bagian di bidangnya masing-masing. Jadi nggak mungkin satu orang dapat menangani segala masalah yang berurusan dengan administrasi negara. Jadi ada beberapa sekretaris yang ditugaskan untuk menjalankan tugas tersebut. Khatib al-Qudat, sekretaris yang menjalankan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hukum setempat. Jadi ada yang bertugas surat menyurat, ada yang bertugas untuk mengurus ketentaraan, ada yang bertugas untuk mentertibkan hukum setempat gitu. Perkembangan keilmuan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Bidang selanjutnya yaitu yang maju pada saat itu yaitu bidang keilmuan. Beberapa bidang keilmuan yang berpusat di kota Mekah dan Madinah itu mengalami kemajuan pada masa dinasti Umayyah. Beberapa bidangnya yaitu perkembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi, tarikh,
dan usaha penerjemahan gitu. Beberapa ilmu yang saya sebutkan tadi itu mengalami kemajuan yang pesat pada masa dinasti Umayyah. Tepatnya berpusat di kota Mekah dan Madinah. Pada masa ini juga berkembang seni arsitektur. Apalagi setelah masa Bani Umayyah ini ditaklukkan oleh bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Nah, sejak itu bangunan masjid itu bisa memperpadukan antara seni Arab, seni bangsa Arab dan seni-seni yang sekitarnya. Jadi kayak ukirannya itu perpaduan antara ukiran khas bangsa Arab dan ukiran khas bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Jadi seni pada saat ini itu tidak hanya diaplikasikan pada sebuah gambar, pada sebuah patung atau dan yang lainnya, tapi dalam bentuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid pada masa ini juga sangat disempurnakan. Masanya, apalagi pada saat masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Menara-menara yang didirikan oleh khalifah-khalifah sebelumnya itu disempurnakan lagi, diperbagus lagi bangunannya. Seperti tidak hanya itu, yang diperbagus bangunannya itu seperti istana-istana, rumah-rumah kecil, tempat peristirahatan para khalifah. Pokoknya pada intinya itu semua bangunan-bangunan pada masa itu disempurnakan, diperindah, dipercantik lagi bangunannya. Terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, masjid itu sudah sangat bagus pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan dalam bidang seni yang lain seperti lagu, musik, dan nyanyian sebenarnya telah berkembang pada masa pra-Islam dengan adanya lagu kemenangan, perang, keagamaan, dan cinta, serta terdapat beberapa alat musik berupa tabur segi empat atau duf. Seperti itu, duf itu seperti alat musik gitu loh. Seruling atau bahasa Arabnya kosabah, suling rumput atau zamer. Musisi terkenal pada masa ini salah satunya adalah Said Ibnu Misjah dan Suraid Sabil Muhrij. Itu adalah salah satu musisi terkenal. Paham musisi kan ya, orang yang menciptakan lagu gitu. Beliau terkenal pada masa Bani Umayyah karena karya-karyanya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan beberapa kemajuan yang dicapai oleh Bani Umayyah. Saya sekarang akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu masa kemunduran dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini sudah berkuasa kurang lebih 90 tahun. Jadi setelah itu dinasti Umayyah itu mengalami sebuah kemunduran yang diakibatkan oleh munculnya kelompok-kelompok kecil yang tidak setuju atau kurang puas atas pemerintahan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah, yang diperintah oleh dinasti Umayyah. Nah, kelompok-kelompok kecil ini tadi kan kelompok-kelompok kecil kalau dikumpulkan kan menjadi banyak ya. Jadi mereka itu tidak setuju gitu atau kurang puas atas masa pemerintahannya pada masa dinasti Umayyah tadi, seperti pemilihan atau pergantian khalifah itu sistemnya itu tidak jelas. Apa tidak ada pemilihan suara rakyat, tidak ada, ya pokoknya nggak jelas lah, sistem pergantian khalifahnya itu nggak jelas gitu. Nah, mereka itu kurang puas atas sistem pemerintah itu karena sistem pergantian khalifah yang tidak jelas tadi akan menimbulkan persaingan tidak sehat antara khalifah satu dan khalifah yang lainnya. Jadi mereka itu memberontak. Nah, akibat pemberontakan tadi, para khalifah atau para anggota Bani Umayyah tidak mampu mengatasi dan tidak mampu menangani para pemberontak.
yang semakin lama semakin keras gitu, semakin meruncing antara suku Arabiah Utara dan suku Arabiah Selatan. Nah, keduanya itu saling bercekcok. Akhirnya dinasti Umayyah tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Akhirnya hidup para khalifah yang terbiasa dengan kemewah-mewahan itu akhirnya mereka runtuh gitu, karena tidak bisa menanggung masalah yang berat yang dilakukan oleh pemberontak-pemberontak tadi. Berikut yaitu beberapa peristiwa yang terjadi saat runtuhnya Bani Umayyah, yaitu terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di Kampung Busir, daerah Bani Suwaif, sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Jadi khalifah itu terbunuh gitu oleh salah satu pemberontak tadi di daerah Bani Suwaif gitu. Itu sebagai akhir dari masa pemerintahan Bani Umayyah. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dan khalifahan. Nah, maka Bani Umayyah itu mengalami keruntuhan karena beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga teman-teman semua paham dan bisa mencerna kata-kata saya. Maaf jika ada kesalahan tutur kata atau mungkin penjelasan yang kurang jelas, nggak apa-apa ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.